pikiran kita itu seperti parasut ya. Kalau pikiran kita itu tidak dibuka, maka apapun yang saya jelaskan itu tidak akan berguna. Saya memiliki satu kebiasaan, kartu nama saya di belakang saya cetak 10 impian ini. Biasanya orang kalau kita memberikan sesuatu berupa kartu nama ya, mereka kalau lihat depan itu suka dibalik ke belakang. Coba perhatiin deh. Mereka tuh seakan-akan ini kayak menu makanan. Kalau kita lihat menu makanan, kita suka balik di belakang ada apa gitu kan. Nah, waktu mereka membalik ke belakang, ini merupakan momentum kita untuk bisa masuk di dalam segi bisnis tersebut. Ya, jadi mempermudah kita juga. Nah, 10 prioritas itu ini merupakan impian kita ya. Ingat, impian bukan keinginan. Impian sama keinginan itu berbeda. Impian itu kuat tetapi keinginan tidak kuat. Kalau impian itu tidak boleh tidak terlaksana. Ya, kita harus mewujudkannya dengan cara apapun asalkan halal. Kalau kita memiliki sebuah usaha di saat usia kita sudah senja, ya kan, biasanya kesehatan kita itu sudah menjadi faktor sukses kita. Kita sudah malas belajar, kita sudah malas berjuang. Jadi kalau bisa milikilah sebuah usaha di usia kalian masih muda. Nah, yang kedua, kalian itu punya impian untuk membahagiakan keluarga. Di saat malam anak-anak kita tidur, kalian lihat muka mereka. Apakah dalam hati kalian mengatakan, anakku, suatu hari saya ingin membahagiakan kamu. Saya ingin kamu mendapatkan terbaik dan aku ingin menjadi panutan dari kamu. Nah, dari cita-cita seperti itu membahagiakan keluarga bisa juga membahagiakan orang tua kita. Kita timbul sebuah impian yang cukup besar yang harus kita wujudkan, ya. Yang ketiga, memiliki rumah dan mobil. Ada orang memang kepingin sekali punya rumah karena setiap tahun dia kalau sewa rumah, 1 tahun itu rasanya cepat sekali berjalan. Nah, belum 1 tahun ini sudah hampir selesai rumah sewaan, pinjaman belum dipotong dan dia akan pinjam uang lagi. Ini artinya buka lubang tutup lubang ya kan. Nah, jadi dia sangat kepingin punya rumah dan punya mobil supaya kerja tidak kehujanan, tidak kepanasan ya. Menunaikan ibadah haji. Nah, menunaikan ibadah haji ini juga jangan tunggu sampai kita berlama-lama sudah tua ya, kita udah nggak sanggup lagi jalan ya kan. Karena di sana kita harus mengelilingi apa namanya Ka'bah ya. Ada orang yang ingin mencapai kebebasan waktu dan finansial karena banyak orang punya waktu tapi nggak ada uang. Ada orang uangnya banyak nggak ada waktu, jadi sama aja dia nggak bisa menikmatinya ya. Yang keenam itu jalan-jalan ke luar negeri. Orang suka sekali jalan-jalan ke luar negeri karena melihat sesuatu yang berbeda untuk merestart kembali semangat kita ya. Ketujuh, pendidikan anak yang terbaik. Kita semua orang tua ingin anak-anak mendapatkan pendidikan yang terbaik ya. Sekarang ini semua anak-anak sudah harus bisa Mandarin, bisa bahasa Inggris ya kan. Nah, sekolahnya pun pasti tidak akan murah. Ya, kedelapan, pengembangan diri ya. Orang ada yang merasa seperti saya ya, selama ini saya kerjanya begini-begini aja, tetapi diri saya skillnya tidak berkembang. Nah, saya mau mengembangkan skill diri saya itu harus lewat apa? Kadang-kadang kita bingung kan. Nah, di bisnis seperti ini kita bisa mengembangkan diri kita. Yang ke-9, melunasi hutang. Biasanya orang paling banyak ini ya, karena terbelit hutang ya, mereka ingin melunasi hutangnya dalam jangka dekat supaya jangan hidupnya itu tercekik hutang. Saya nggak bisa tidur tenang dan makan enak kalau ada hutang. Yang ke-10 adalah membantu orang lain. Jarang orang memiliki keinginan seperti itu. Tetapi keinginan ini sebenarnya sangat baik. Karena kalau kita melakukan keinginan ini, maka Tuhan akan memberkati yang impian nomor 1 sampai 9. Jadi teman-teman harus tahu waktu kita ketemu dengan prospek ya, kita harus tahu mana menjadi impian utama dia. Ini teman-teman lihat, angka yang dicoret itu adalah angka 1 ya. Nah, untuk mewujudkan semua impian di atas itu kita butuh yang namanya sehat. Sehat itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya, kalau kita sendiri tidak menjadi angka 1-nya, angka 0 di belakang itu tidak akan muncul. Karena kita sakit-sakitan gimana kita mau bekerja, ya. Nah, di sini pun bisa dikatakan bahwa angka 1 itu adalah angka diri kita sendiri. Kita bisa memulai bisnis ini dari diri kita sendiri dulu. Kalau kita sakit, jangankan semua hasil jeripaya kita itu untuk pengobatan. Kita masih menyusahkan keluarga kita, ya. Sehat itu aja sudah mahal. Sakit jauh lebih mahal, ya. Nah, oleh sebab itu, maka kita harus sehat. Nah, kita sehat badan, kita juga harus sehat di kantong kita. Karena untuk sehat kita butuh makanan kesehatan. Nah, itu harus dibeli juga pakai uang. Nah, kalau kita mau mendapatkan penghasilan yang bagus, kita harus masuk ke industri yang sedang berkembang. Sebagai faktanya di sini saya cari bahwa industri yang sedang berkembang itu adalah industri kesehatan dan anti-aging. Mereka itu mencetak omset terbesar di dunia.
Nah, teman-teman, kalau Anda ingin memiliki income 100 juta per bulan, ya, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, ya, yaitu bisnis konvensional. Nah, untuk mendapatkan income 100 juta, bisnis konvensional yang kita bangun pasti tidak mungkin dengan modal yang sedikit. Ya, setidaknya MM-an ya. Dan ini resikonya besar. Kenapa? Biasanya orang itu mengagungkan rumahnya ya, mengagungkan rumahnya itu untuk mendapatkan modal tersebut. Kalau bisnisnya gagal, maka rumahnya pun akan hilang. Nah, yang kedua, kita bisa menabung ya. Nah, berapa besar yang harus kita nabung? Kalau kita ingin memiliki income 100 juta per bulan, ini adalah taksiran angka yang saya tulis sesuai dengan bunga bank di saat itu. Kita setidaknya memiliki 20M uang. Untuk 20M uang ini kita sebulan harus nabung 10 juta paling tidak, ya. Nah, untuk nabung 10 juta mendapatkan 20M itu 167 tahun. Ya, gimana teman-teman? Mana ada sih orang yang hidupnya panjang itu usianya, ya kan? Nah, jadi kita lupakan aja. Mungkin online shop kayak gitu. Sekarang kan banyak sekali bisnis online shop yang sedang berkembang. Ya, mungkin kalau online shopnya itu income-nya satu bulan itu 20 juta kayak gitu ya bisa. Kita sendiri yang akan mencari supplier, kita sendiri akan menyediakan stok, terus staffnya kita sendiri, marketingnya kita sendiri, ekspedisinya kita sendiri, kita juga yang menangani komplainnya. Ya, tetapi kalau income di atas 100 juta, teman-teman, boleh dikatakan itu semua nggak bisa kita kerjain sendiri. Kita juga harus memiliki tim, ya. Kita juga harus memiliki sistem. Oke. Nah, kalau ketiganya kita juga tidak bisa, maka jangan berkecil hati. Ada satu lagi bisnis yang saya bilang bisnis yang sangat bagus, yaitu di AFC bisnis jaringan, di mana modal kecil, resiko kecil, tanpa stok, bonusnya harian, bulanan, tahunan, sistem kerjasama, dan ada sistem mentoring ya. Maka bisnis AFC ini kita bisa kerjakan secara online ataupun offline. Jadi teman-teman tidak merasa, aduh di zaman pandemi ini kita nggak bisa offline loh, ya kan? Gimana saya mau menjalaninya? Bukannya bisnis jaringan ini kita harus ketemu muka sama orang. Ya enggak juga sih ya sekarang ya. Karena kalau kuman aja bisa berevolusi, kenapa kita sebagai manusia yang dikasih otak dan dikasih pikiran nggak bisa berevolusi? Kita pun harus bisa merubah cara kita mendapatkan uang.